Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmatunisa dengan NIM 2001046010. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan membahas tentang teori etnometodologi. Pengertian etnometodologi. Etnometodologi berasal dari 3 kata Yunani, etnos yang artinya orang, metodos yang artinya metode, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah, etnometodologi adalah sebuah studi atau ilmu tentang metode yang digunakan oleh orang awam atau masyarakat biasa untuk menciptakan perasaan keteraturan atau keseimbangan di dalam situasi di mana mereka berinteraksi. Menurut Heritage, etnometodologi merupakan kumpulan pengetahuan berdasarkan akal sehat dan rangkaian prosedur dan pertimbangan atau metode yang dengannya masyarakat biasa dapat memahami, mencari tahu, dan bertindak berdasarkan situasi di mana mereka menemukan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu diversifikasi dan tokoh etnometodologi. Etnometodologi mula-mula diciptakan oleh Garfinkel di akhir tahun 1940-an, tetapi baru menjadi sistematis setelah diterbitkan karyanya yang berjudul Studies in Ethnomethodology pada tahun 1967. Setelah beberapa tahun, etnometodologi tumbuh pesat dan berkembang ke berbagai arah yang berbeda. Hanya 1 dekade setelah terbitnya Studies in Ethnomethodology, dan Zimmerman menyimpulkan bahwa ada beberapa jenis etnometodologi. Seperti dinyatakan Zimmerman, etnometodologi mencakup sejumlah penyelidikan yang kurang lebih berbeda dan ada kalanya saling bertentangan. B. Konsep dan jenis-jenis etnometodologi. Yang pertama, studi setting institusional. Tipe pertama adalah studi etnometodologi tentang setting institusional. Studi etnometodologi awal dilakukan oleh Garfinkel dan rekannya, berlangsung dalam setting biasa dan tak diinstitusionalkan, seperti di rumah, kemudian bergeser ke arah studi kebiasaan sehari-hari dalam setting institusional seperti dalam sidang pengadilan, klinik, dan kantor polisi. Tujuan studi seperti itu adalah memahami cara orang dalam setting institusional melaksanakan tugas kantor mereka dan proses yang terjadi dalam institusi tempat tugas itu berlangsung. Yang kedua yaitu analisis percakapan. Jenis etnometodologi kedua adalah analisis percakapan atau conversation analysis. Tujuan analisis percakapan adalah untuk memahami secara rinci struktur fundamental interaksi melalui percakapan. Percakapan didefinisikan dalam arti yang sama dengan unsur dasar perspektif etnometodologi. Percakapan adalah aktivitas interaksi yang menunjukkan aktivitas yang stabil dan teratur yang merupakan kegiatan yang dapat dianalisis. Meski percakapan mempunyai aturan dalam prosedur, keduanya tak menentukan apa yang dikatakan, tetapi digunakan untuk menyempurnakan percakapan. Sasaran perhatian percakapan terbatas pada mengenai apa yang dikatakan dalam percakapan itu, dan bukan kekuatan eksternal yang membatasi percakapan. Percakapan dipandang sebagai tatanan internal sekuensial. Contoh studi empiris etnometodologi. Yang pertama, contoh umum. A. Eksperimen pelanggaran. Eksperimen pelanggaran dilakukan untuk melukiskan cara orang mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya, beberapa mahasiswa diminta untuk tinggal di rumah mereka masing-masing antara 15 menit dan 1 jam untuk menghayalkan bahwa mereka seolah-olah sedang kos, kemudian diasumsikan bertingkah laku seperti itu. Mereka diperintahkan untuk bertindak hati-hati, sopan, saling menjauhkan diri, berbicara secara resmi, dan berbicara ketika ditegur.
Dalam kebanyakan kasus keluarga akan heran oleh perilaku demikian dan menimbulkan berbagai macam reaksi dan berbagai macam tuduhan terhadap mahasiswa tersebut. Reaksi ini menandakan betapa pentingnya orang harus bertindak sesuai asumsi akal sehat mengenai bagaimana tindakan mereka yang diharapkan. B. Prestasi menurut jenis kelamin. Pandangan etnometodologi mengenai jenis kelamin dapat ditelusuri ke salah satu demonstrasi Garfinkel yang kini telah menjadi klasik tentang kemanfaatan orientasi etnometodologi. Pada tahun 1950, Garfinkel bertemu dengan seseorang yang bernama Agnes. Jika dilihat dari rupa, bentuk tubuh, corak kulit, dan make up yang digunakannya, jelaslah terlihat bahwa dia terlihat seorang wanita. Kenyataannya, sejak lahir, dia ditakdirkan sebagai seorang lelaki. Garfinkel tertarik pada penerimaan kebiasaan yang memungkinkan Agnes berfungsi sebagai seorang wanita dalam masyarakat. Pendapat yang lebih umum di sini adalah bahwa kita tak lahir semata-mata laki-laki atau wanita. Kita semua juga belajar dan membiasakan diri dengan kebiasaan sehari yang memungkinkan kita diterima sebagai laki-laki ataupun wanita. Menurut pengertian sosiologi, hanya dengan mempelajari dan menggunakan kebiasaan inilah kita dapat menjadi seorang laki-laki atau wanita. Jadi, penggolongan seperti ini yang selama ini dipikirkan sebagai status yang diwarisi dapat dipahami sebagai kecakapan menyusun kebiasaan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu contoh studi setting institusi. A. Interview kerja. Beberapa pakar etnometodologi mengalihkan perhatian mereka ke dunia pekerjaan. Misalnya Button meneliti wawancara pekerjaan. Tidak mengherankan ia melihat wawancara sebagai percakapan yang berurutan dan sebagai kepandaian praktis yang diletakkan kedua belah pihak pada suasana itu. Persoalan yang dibahas dalam studi ini meliputi hal-hal yang dapat dilakukan pewawancara. Setelah jawaban diberikan, beralih ke pertanyaan lain, dan dengan cara demikian mencegah orang yang diwawancarai kembali dan mengoreksi jawabannya semula. B. Negosiasi eksekutif. Anderson, Harkness, dan Sherlock meneliti ciri negosiasi ini di kalangan eksekutif bisnis. Salah satu temuan mereka tentang negosiasi di kalangan eksekutif bisnis ini adalah mereka sangat logis, objektif, dan impersonal. Segala sesuatu diselesaikan dengan penuh pertimbangan, terukur, dan masuk akal. Dalam bernegosiasi ini, mereka tidak melibatkan rasa permusuhan pribadi. Ini adalah sekedar pekerjaan mereka, bagian dari kerja sehari-hari mereka. Rasa permusuhan, perselisihan pendapat, dan percekcokan selalu ditahan, dikuasai, dikendalikan bila kesepakatan tidak dapat dicapai, kini ditangguhkan dulu. C. Menelepon pusat gawat darurat. Wallen dan Zimmerman meneliti panggilan telepon demikian mengarahkan pada pengurangan kata pembukaan percakapan telepon. Dalam percakapan telepon normal, kita biasanya menemukan secara berurutan jawaban panggilan, pengenalan, jadi diri, salam, dan apa kabar. Dalam panggilan darurat, rentetan pembukaan percakapan dikurangi dan pengenalan, salam, dan apa kabar ditiadakan. Dalam studi serupa, Wallen, Zimmerman, dan Wallen melihat kepercakapan telepon gawat darurat yang gagal yang menyebabkan keterlambatan pengiriman ambulans dan kematian seorang wanita. Meski media massa mengutuk penerima telepon dalam insiden ini, Wallen, Zimmerman, dan Wallen menemukan masalahnya pada sifat khusus dari percakapan telepon gawat darurat. Jadi, sifat percakapan khusus itulah bukan kemampuan penerima telepon yang menjadi penyebab perbedaan pemahaman. D. Resolusi perselisihan dalam mediasi. Angela Garcia menganalisis penyelesaian konflik dalam sebuah program di California yang dirancang untuk mengetahui berbagai jenis percekcokan antara tuan tanah dan penyewa menyangkut sejumlah kecil uang.
Tujuan akhir analisis Garcia adalah untuk membandingkan cara penyelesaian konflik yang sudah terlembaga yang terjadi dalam percakapan biasa. Kesimpulan utama Garcia adalah bahwa lembaga penengah membuat penyelesaian konflik yang jauh lebih mudah dengan melenyapkan proses yang menyebabkan meningginya tingkat percekcokan dalam percakapan biasa. 3. Contoh analisis percakapan. A. Percakapan telepon, pengenalan, dan pengakuan. Emmanuel A. Selkoff memandang pengujiannya tentang cara membuka percakapan telepon sebagai bagian upaya lebih besar untuk memahami ciri keteraturan interaksi sosial. B. Membuat tertawa. Menurut pandangan awam, tertawa itu waktunya bebas dalam pembicaraan ataupun interaksi, artinya kapan saja dihendaki. C. Merangsang tepuk tangan. John Heritage dan Davia Greatbatch mempelajari kepandaian berpidato politisi Inggris dan menemukan muslihat dasar yang digunakan pembicara untuk menimbulkan tepuk tangan pendengarnya. Mereka menyatakan tepuk tangan ditimbulkan oleh pernyataan yang secara lisan dibangun. D. Ejekan. Stephen Kleiman meneliti ejekan sebagai pengungkapan celaan dalam suasana pidato di depan publik. E. Munculnya interaksi dari kalimat dan kisah. Charles Godwin menentang asumsi ilmu bahwa bahasa tradisional yang menyatakan bahwa kalimat dapat diuji secara terpisah dari proses interaksi tempat kemunculannya. F. Formulasi. Heritage dan Watson memusatkan perhatian pada inti percakapan. Mereka menempatkan masalah ini dalam konteks umum sasaran kajian etnometodologi. Formulasi adalah sebuah contoh tentang bagaimana cara anggota menunjukkan pemahaman mereka mengenai apa yang terjadi. G. Integrasi pembicaraan dan aktivitas non-vokal. Godwin misalnya meneliti videotape sebuah acara makan malam yang melibatkan dua pasangan. Satu masalah dalam hubungan antara aktivitas vokal dan non-vokal adalah postur tubuh salah seorang yang menceritakan sebuah cerita pesta makan malam itu. Kesimpulannya dalam cerita, Godwin menyimpulkan tidak hanya dibuat tampak dalam pembicaraannya, tetapi juga dalam cara ia mengorganisir tubuhnya dan dalam aktivitas selama bercerita. H. Malu dan percaya diri. Manning dan Ray memandang bahwa malu dan kepercayaan diri adalah ciri dari psikologi, tetapi Manning dan Ray mencoba menunjukkan bahwa keduanya adalah sesuatu yang kita lakukan ketika kita melaksanakan percakapan. D. Kelebihan dan kekurangan etnometodologi. 1. Kelebihan. A. Longitudinal. B. Perilaku verbal dan nonverbal dipelajari dalam etnometodologi. C. Memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana responden menyadari atau merasa benar-benar dalam keadaan sadar. D. Etnometodologi memberikan suatu pemahaman tentang kekonsistenan reliabilitas. 2. Kekurangan. A. Terfokus pada masalah-masalah yang sangat elementer. B. Etnometodologi kehilangan akar fenomenologisnya. C. Hubungan pekerjaan etnometodologi dengan struktur sosial yang besar. D. Etnometodologi telah kehilangan pandangan reflektivitas radikalnya. E. Etnometodologi menjurus pada pengetahuan yang ajaib. Berikut adalah referensi saya dalam mencari materinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.